Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan matkul bahasa Indonesia, tema toko komputer. Di sini ada Riza Ananda dan saya Muhammad Zakir Fadila akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada monolingual bahasa Indonesia. Ada beberapa toko yang menggunakan bahasa Indonesia yang ada di Kota Pontianak. Di sini ada klik kanan komputer, monolingual bahasa Indonesia. Toko komputer ini berada di Jalan Hijas. Selanjutnya ada Permata Ponsel, monolingual bahasa Indonesia. Toko komputer ini berada di Jalan Hijas juga. Selanjutnya ada Irama Komputer, monolingual bahasa Indonesia. Toko komputer ini berada di Jalan Gajah Mada. Dan selanjutnya ada Minimarket Aksesoris, ini monolingual juga bahasa Indonesia, toko komputer yang berada di Jalan Haji Abbas. Dan yang terakhir ada Cipta Sarana Komputer, monolingual bahasa Indonesia. Toko ini berada di Jalan Sultan Abdurrahman. Dan yang kedua adalah monolingual bahasa asing. Monolingual bahasa asing juga kami temui ada berada di Pontianak juga. Yang pertama ada database ID, monolingual bahasa asing. Toko komputer ini berada di Jalan Hijas. Sentral Komputer, monolingual bahasa asing. Toko komputer ini berada di Jalan Setiabudi. AC Komputer, monolingual bahasa asing. Toko komputer ini berada di Jalan Adi Sucipto. Dan yang selanjutnya adalah Ace World Komputer, monolingual bahasa asing. Toko komputer yang berada di Jalan Ketapang. Dan selanjutnya ada Datacom Digital, monolingual bahasa asing, toko komputer yang berada di Jalan Hijas. Dan selanjutnya ada Metro Komputer, monolingual bahasa asing, toko komputer ini berada di Jalan Gajah Mada. Dan selanjutnya ada Visicom, monolingual bahasa asing, toko komputer yang berada di Jalan Setiabudi. Dan yang selanjutnya ada Aerocom, monolingual bahasa asing. Toko komputer ini berada di Jalan Sepakat 2. Dan di sini ada Portgas Komputer, monolingual bahasa asing. Toko komputer yang berada di Jalan Sepakat 2. Dan yang ini juga Elite Computer Solution, monolingual bahasa asing. Toko komputer ini berada di Jalan Setiabudi. Dan yang selanjutnya adalah The Computer Specialist, monolingual bahasa asing, toko komputer yang berada di Jalan Setiabudi. Dan selanjutnya ada Vircom Komputer, monolingual bahasa asing, toko komputer ini berada di Jalan Tanjung Raya 2. Dan yang selanjutnya adalah Comcao Komputer, monolingual bahasa asing. Toko komputer yang ini berada di Jalan Johar. Dan selanjutnya ada AirTech. Monolingual ini adalah bahasa asing. Toko komputer yang berada di Jalan Sepakat 2. Dan yang selanjutnya adalah Muku, monolingual bahasa asing. Toko komputer ini berada di Jalan Penogoro. Dan Smart Komputer, monolingual bahasa asing. Toko komputer ini berada di Jalan Setiabudi. Dan yang terakhir ada Multitech Komputer, monolingual bahasa asing. Toko komputer ini berada di Jalan Gusti Sulung Lelanang. Dan yang ketiga ada Dwilingual Bahasa. Dwilingual Bahasa itu mencantum dua bahasa sekaligus. Kami juga menemui beberapa toko yang menggunakan bahasa Dwilingual, seperti Address ID dan Phone, Dwilingual bahasa Indonesia dan Yunani. Toko komputer ini berada di Jalan Hijas. Dan
Selanjutnya, Planet Komputer. Planet Komputer bilingual bahasa Indonesia dan Inggris. Toko komputer ini berada di Jalan Panglima Aim. Selanjutnya adalah Global Komputer, bilingual bahasa Indonesia dan Inggris. Toko komputer yang berada ini ada di Jalan Hijaz. Selanjutnya ada Hijaz Komputer, bilingual bahasa Arab dan Indonesia. Toko komputer ini berada di Jalan Hijaz. Selanjutnya ada Aster Indo Komputer, bilingual bahasa Indonesia dan Inggris. Toko komputer ini berada di Jalan Setiabudi. Selanjutnya Menara Komputer, bilingual bahasa Indonesia dan Inggris. Toko komputer yang berada di Jalan Cokroa Minoto. Dan selanjutnya ada Bengkel Gaming, bilingual bahasa Indonesia dan Inggris. Toko komputer ini berada di Jalan Gusti Hamzah. Dan selanjutnya ada Bintang Komputer, bilingual bahasa Indonesia dan Inggris. Toko komputer ini berada di Jalan Gusti Situt Hamid. Dan yang selanjutnya ada Anugerah Komputer, bilingual bahasa Indonesia dan Inggris. Toko komputer ini berada di Jalan Sepakat 2. Dan yang selanjutnya ada WS Komputer, bilingual bahasa Indonesia dan Inggris. Toko komputer yang berada di Jalan Sepakat 2. Dan yang terakhir, Natjaya Sel, bilingual bahasa Sanskerta dan Inggris. Toko komputer yang berada di Jalan Hijaz. Totalnya kami mendapatkan 33, yaitu monolingual bahasa Indonesia ada 5, monolingual bahasa asing ada 17, dan bilingual 2 bahasa 11. Kesimpulan, dalam toko tertentu, orang lebih memilih menggunakan bahasa asing karena dianggap lebih memberi kesan modern dan bergengsi, sehingga dianggap dapat menarik perhatian konsumen, dan juga nama toko yang menggunakan bahasa asing dianggap lebih mudah diingat, singkat, dan padat menjangkau konsumen yang lebih luas termasuk turis, bahkan kalangan menengah ke atas. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari presentasi yang dipaparkan oleh Muhammad Zakir Fadila. Di sini saya membahas tentang identifikasi bahasa pada media tulisan di toko komputer Pontianak. Nah, di sini kami dengan NIM E006125105 dan E006125154. Di sini kita skip saja di bagian kata pengantarnya. Nah, di bagian daftar isi itu ada pendahuluan, latar belakang, tinjauan pustaka, identifikasi bahasa, penutup, dan terakhir kesimpulan. Di sini bisa kalian lihat toko komputer itu sebagai penyedia barang dan jasa teknologi informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, aksesoris, serta layanan perbaikan merupakan bagian penting dari ekosistem digital masyarakat modern. Kehadiran toko-toko ini, termasuk yang berada di kota Pontianak, menandakan tingginya permintaan dan kebutuhan masyarakat akan teknologi. Dalam menjalankan fungsinya, toko komputer tidak hanya melakukan transaksi, tetapi juga melakukan komunikasi pemasaran untuk menarik perhatian pelanggan, menginformasikan produk atau layanan, dan membangun citra. Media tulisan menjadi salah satu instrumen utama dalam komunikasi ini. Kedua, bab 2 tinjauan pustaka. 2.1 Identifikasi bahasa. Identifikasi bahasa merupakan proses pengenalan dan klasifikasi bahasa berdasarkan karakter linguistik seperti kosakata, struktur, gramatikal, dan konteks sosial yang ada di media tulisan jalanan seperti papan nama bisnis, tanda iklan, tanda jalanan, tanda informasi, grafiti, tanda di gerbang, maupun nama bangunan. Misalnya, dalam bisnis kuliner, dapat berisi nama bisnis, daftar item menu yang dijual, slogan, dan informasi layanan lainnya. Seluruh bahasa tulis pada tanda ini dihitung sebagai data sesuai dengan bahasa yang digunakan. Dengan demikian, sebuah tanda dapat terdiri dari tanda yang menggunakan satu bahasa atau monolingual, dua bahasa, bilingual, dan tiga bahasa atau lebih, yaitu multilingual. Sesuai dengan metode yang digunakan untuk pengumpulan data, dibedakan menjadi monolingual bahasa Indonesia, monolingual bahasa Inggris, monolingual bahasa daerah, bilingual, dan multilingual.
Identifikasi bahasa pada media tulisan di jalan diperlukan pendekatan antara linguistik dan hukum. Dan sudut pandang ilmu hukum, hal ini menjadi penting dikarenakan Indonesia memiliki regulasi hukum terhadap bahasa yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Ada dua poin berikut, yaitu mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di ruang publik, termasuk media tulisan seperti papan reklame, spanduk, dan tanda komersial. Yang kedua, itu ada bahasa asing seperti Inggris, boleh digunakan secara terbatas, namun tidak boleh mendominasi atau menggantikan bahasa Indonesia. Nah, di dalam makalah ini akan kami buatkan tabel bahasa Indonesia dan data yang diperoleh di lapangan dan dikelompokkan lagi berdasarkan bahasanya dan contoh gambarnya. Di sini sebelumnya Bapak itu memberikan contoh jenis media yang banyak banget, yaitu seperti tanda iklan, jalanan, tanda informasi. Namun di sini kami itu hanya memilih satu jenis media, yaitu nama papan toko. Di sini ada jenis toko, kami memilih toko komputer, dan di sini ada tiga jenis bahasanya, yaitu monolingual bahasa Indonesia yang bertotal 4, monolingual bahasa asing bertotal 10, bilingual 2 bahasa dan 6. Total dari keseluruhannya adalah 20. Di sini bisa dilihat ada monolingual bahasa Indonesia, yaitu pada Jalan Hijaz terdapat papan toko klik kanan komputer. Gambar tersebut termasuk dalam monolingual bahasa Indonesia, klik dan kanan, karena tidak ada campuran bahasa asing maupun daerah. Pada Jalan Hijaz terdapat papan toko permata ponsel. Seperti gambar sebelumnya bahwa toko ini itu tidak menggunakan campuran bahasa asing maupun daerah. Akan kami lanjutkan irama komputer, cipta sarana komputer, dan selanjutnya itu ada monolingual bahasa asing. Nah, teman-teman, monolingual bahasa asing ini adalah monolingual yang digunakan tidak menggunakan bahasa Indonesia maupun daerah, seperti database ID. Dan juga ada di Setiabudi itu bernama Sentral Komputer yang berada, dan juga ada di Jalan Ketapang yang bernama Esur Komputer. Di Setiabudi itu ada Smart Komputer. Di Gusti Sulung Lelanang terdapat toko juga bernama Multitech Komputer yang merupakan bahasa monolingual asing. Dan di Jalan Setiabudi juga ada komputer spesialis. Selanjutnya itu ada Eli Computer Solution, Forgas Komputer, Aero Komputer, Metro Komputer, dan terakhir itu ada bilingual bahasa. Nah, teman-teman, bilingual bahasa itu adalah sebuah toko yang menggunakan dua bahasa sekaligus. Di sini ada contohnya, yaitu Global Komputer, yaitu bahasa Indonesianya itu global, bahasa Inggrisnya itu komputer. Dan kedua selanjutnya itu ada Asterindo Komputer, di mana bahasa Indonesianya itu adalah Asterindo dan bahasa Inggrisnya itu adalah komputer. Dan di sini bisa kalian lihat bahasa Indonesianya itu menara, bahasa Inggrisnya itu komputer, yaitu menara komputer. Toko ini berada di Hos Cokroa Minoto. Selanjutnya itu di Jalan Gusti Hamzah, yaitu terdapat toko bernama Bengkel Gaming. Toko tersebut menggunakan bahasa Indonesia bengkel dan bahasa Inggris gaming. Di Jalan Gusti Situt Mahmud, di sini juga ada Bintang Komputer, yang dimana bahasa Indonesia bintang dan bahasa Inggris itu komputer. Dan di Jalan Sepakat 2 itu juga ada yang bernama Anugerah Komputer, di mana bahasa Indonesia itu adalah anugerah dan bahasa Inggrisnya itu komputer. Bab terakhir yaitu penutup. Kesimpulan sepertinya sudah dijelaskan oleh Muhammad Zakir. Di sini saya hanya menambahkan apa yang sudah dipaparkan oleh Muhammad Zakir Padilla. Dari sudut pandang hukum, penggunaan nama toko berbahasa asing secara dominan oleh entitas lokal adalah bertentangan dengan semangat pengutamaan bahasa Indonesia sebagai manifestasi kedaulatan bahasa. Pengusaha dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan keinginan pasar dengan kepatuhan regulasi dengan cara memastikan bahasa Indonesia menjadi unsur utama atau utama dalam penamaan niaga mereka. Itu saja dari kami. Saya Riza Ananda Muhammad Zakir Padilla izin menutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.